Halo semua, selamat datang di Keluh Kesah Reddit, di mana kami akan berbagi cerita menarik dari seluruh belahan dunia. Kali ini kami akan membagikan cerita dengan tema Entitled People, yaitu mengisahkan pertemuan dengan orang belagu dan sejenisnya. Berikut ceritanya. Cerita pertama. Tetangga memiliki dua remaja belagu yang suka mencuri atau menghancurkan properti milikku. Ini terjadi di awal 2000-an. Aku menjalani kehidupan ibu tunggal dengan 3 anak yang lebih besar. Aku bekerja shift malam penuh waktu, dan sahabat akan menjaga anak-anakku untuk itu. Saat itu awal musim gugur, dan cuaca masih bagus. Aku akan selalu mengisi mesin pemotong rumputku, dan aku menyimpan kaleng bensin 3 galon penuh di bawah teras. Tetangga memiliki dua remaja, laki-laki dan perempuan, yang suka menggerta anak-anak kecil di lingkunganku. Aku akan mengusir mereka keluar dari halamanku beberapa kali ketika aku menangkap mereka mencoba masuk ke gudang penyimpananku. Ayah mereka telah menukarkan untuk mereka sebuah kendaraan roda 4 yang akan selalu mereka tumpangi. Setelah mereka mendapatkannya, kaleng bensinku secara misterius akan kosong setiap kali aku pergi untuk mengisi bahan bakar. Tidak perlu ilmuwan roket untuk mengetahui apa yang terjadi padanya. Ya, cukup sudah cukup. Aku keluar dan membeli kaleng gas yang sama, dan mengisinya sekitar 2,5 galon air, lalu menambahkan setengah galon gas. Kalian tahu, untuk memberikan bau bahan bakar. Aku mengunci kaleng yang asli di teras belakang, meletakkan van palsu di bawah teras, lalu menunggu. Dalam beberapa hari, anak-anak nakal itu sangat marah karena kendaraan roda 4 mereka bersulang. Ya, menyebalkan menjadi mereka. Seperti yang aku katakan, monster kecil ini senang menghancurkan properti orang lain. Salah satu masa lalu favorit mereka adalah merobek dekorasi Halloween dan menghancurkan labu. Tahun itu, aku membeli hampir 20 labu yang hanya akan dihancurkan di jalan di depan rumahku. Anak-anakku menangis. Mereka juga suka merobek orang-orangan sawah di teras tetangga sebelah. Aku berhasil mengumpulkan beberapa overall usang, topi jerami, dan kemeja kancing lengan panjang yang tampak usang. Aku memasukkannya dan meletakkannya di terasku pada hari Halloween. Aku telah meminta sahabat untuk mengambil trik atau perawatan anak-anakku, karena aku memiliki hadiah untuk monster remaja dan teman-teman mereka. Aku menunggu sampai gelap, mematikan lampu teras, dan membawa orang-orangan sawah, mengenakan pakaian dan topi, mengecat wajahku, dan kembali keluar di kursi dengan semangkuk besar permen dan tanda yang bertuliskan, "Ambil satu." Sahabatku menunggu sampai aku tenang, mematikan lampu teras, dan pergi bersama anak-anakku. Aku memiliki beberapa Superman kecil, putri, hantu, dan badut muncul, dan ya, mereka akan mengambil lebih dari satu, tetapi tidak terlalu banyak. Sekitar setengah jam menjelang malam, aku mendengar anak-anak nakal datang di jalan. Mereka segera mulai menghancurkan labu dan menarik dekorasi. 3 dari mereka berlari ke terasku. Satu mengambil mangkuk, sementara 2 lainnya pergi untuk mengambil orang-orangan sawah yang malang. Hanya aku yang tiba-tiba duduk dengan geraman paling keras dan meraih salah satu anak laki-laki yang paling dekat dengan aku. Aku belum pernah melihat orang benar-benar ketakutan sebelumnya, tetapi mereka berteriak seperti tidak ada bisnis yang berjalan di jalan. Seorang polisi berhenti kurang dari 1 menit kemudian. Katanya dia mendapatkan keluhan tentang anak-anak ini, dan mencoba menangkap mereka saat beraksi. Tapi dia telah melihat seluruh percakapan di terasku, dan dia tidak bisa berhenti tertawa. Aku tidak punya banyak masalah setelah itu. Aku agak membiarkannya tergelincir rumahku berhantu sekalipun. Mereka pindah sekitar bulan berikutnya, setelah bocah itu ditangkap karena membobol rumah seseorang di jalan. Cerita kedua. Karen ingin HP baru. Sebagai latar belakang, aku dulu bekerja di departemen store besar. Aku mengelola pusat koneksi, yaitu departemen ponsel. Aku telah menjalankan departemen ini selama sekitar 6 tahun saat ini. Jadi aku tahu semua hukum atau aturan yang harus kami ikuti seperti bagian tubuhku sendiri. Biasanya kalau ada customer yang bermasalah dengan omonganku, para manajer di atasku menanyakan apa boleh atau tidak karena aku sudah menjalankannya bertahun-tahun. Ini sudah terjadi beberapa tahun yang lalu. Jadi aku akan mencoba mengingat kata-kata yang tepat sebaik mungkin. Masuklah Karen. Seorang wanita datang ke kantor ponsel dan menarik perhatianku. Aku? Apa yang bisa aku bantu? Karen? Hai, aku di sini untuk menambahkan baris ke akun keluarga AT&T. Aku? Oke, aku hanya perlu ID Anda, dan Anda perlu menuliskan nomor jaminan sosial Anda di formulir ini. Dia tidak senang dengan memberikan nomor jaminan sosialnya, tapi tidak terlalu banyak ribut-ribut. Memasukkan info ke dalam sistem menemukan bahwa Bob adalah pemegang akun, bukan Karen itu. Nama Karen tidak ada di akun itu. Aku? Bisakah Anda memberitahu aku nama di akun ini? Karen? Oh ya, ini Bob Smith, suamiku. Aku? Maaf, tapi aku tidak bisa menambahkan baris ke akun tanpa kehadiran pemilik akun. Rupanya bukan ini yang ingin dia dengar. Karen?
Dia sedang bekerja, dan ini adalah akun kita. Kamu akan membantu aku. Aku? Maaf Bu, tapi tidak ada yang bisa aku lakukan di akun ini tanpa kehadiran Bob Smith. Aku menyerahkan ID-nya dan menyelipkan formulirnya di mesin penghancur kertas kami. Saat ini, dia pergi ke rekanan elektronik, aku mengangkat bahu, dan kembali mengerjakan inventaris. Setelah sekitar 10 menit, asisten manajer toko terbaru kami muncul dan mulai berbicara dengannya. Karen berubah dari berteriak bansi menjadi wanita manis. Rupanya mereka saling mengenal. Setelah beberapa menit, mereka berdua datang kepadaku. Karen dengan senyum manis di wajahnya. Manajer kepada aku, jadi apa yang terjadi? Aku, dia ingin menambahkan baris ke akun suaminya. Aku tidak bisa melakukan apapun dengan akun mereka tanpa kehadiran suaminya. Manajer, aku tahu keduanya, dan aku tahu itu baik-baik saja. Silahkan tambahkan baris untuknya. Aku, maaf, tapi menurut Home Office, aku tidak bisa melakukan apa-apa tanpa kehadiran suami. Home Office mengunggulinya. Tidak apa-apa, aku mengenal mereka berdua. Dan aku adalah asisten manajer. Silakan tambahkan baris. Pada titik ini aku menyadari manajer baru kami tidak tahu apa-apa tentang masalah yang akan ditimbulkannya. Muak dengan dia dan Karen, aku memberitahu mereka. Maaf, tapi aku tidak akan kehilangan pekerjaanku karena ini. Sebagai asisten manajer, Anda dapat masuk dan menambahkannya untuknya. Permisi. Pada titik ini aku berjalan menjauh dari departemenku ke ruang istirahat. Karen tidak pernah mengatakan sepatah kata pun pada aku. Kemungkinan mengharapkan aku untuk dipecat. Dia masih tidak mendapatkan teleponnya. Kemudian aku mendengar dari salah satu asisten manajer kami yang lebih senior bahwa manajer lain berbicara kepadaku di kantor. Dua manajer lain menyela dan berkata, jika Alon mengatakan dia tidak bisa melakukan apapun dengan akun itu, pasti ada alasannya. Dia bukanlah tipe orang yang hanya mengatakan tidak. Dalam 15 tahun bekerja di retail, aku telah melihat beberapa hal. Ini hanya salah satu dari sekian banyak cerita. Cerita ketiga. Karen belagu di kelas perguruan tinggi. Jadi aku membuat akun untuk mengoceh tentang ini. Aku pergi ke sebuah universitas di Texas. Dan tentu saja, di Texas ada Karen. Berada di universitasku, tergantung pada jurusan kalian. Kalian harus mengambil seni. Baru 2 minggu memasuki semester ini, dan wanita ini sangat kejam pada dosen yang malang ini. Jadi aku akan menempatkan ini dalam perspektif. Dosen seni adalah seorang wanita tua yang sangat manis. Dia sangat lucu, dan membuatku sangat menikmati seni. Sayangnya, dia berisiko tinggi terhadap COVID. Jadi dia meminta semua orang di ruang kuliah untuk memakai masker. Sekarang tentang kelas 90 orang. Di ruang kuliah, jadi aku mengerti bahwa bahkan jika kalian tidak dekat dengan guru, seperti setidaknya memakai masker. Tapi kembali ke cerita. Jadi kelas hari ini, kami belajar tentang roda warna. Dosen kami, aku akan memanggilnya Miss P, memanggil orang untuk melihat apa warna favorit orang. Jadi ya tahu, dia memanggil orang-orang, dan mereka menjawab, tapi kemudian dia mendarat ke Karen. Sekarang detail untuk mengetahui bahwa saat kelas dimulai, Miss P berterima kasih kepada mereka yang memakai masker, dan memanggil Karen setiap kelas karena dia tidak memakai masker. Miss P melihat Karen dengan baik dan berkata, kamu seperti merah muda bukan? Kamu tahu sejak kamu memakai warna merah muda. Karen memberikan sikap paling menjijikkan dan berkata, ya iyalah, tentu saja. Dia berteriak paling keras di kelas. Miss P agak terkejut. Karena dia benar-benar mengajukan pertanyaan, oke, terus maju. Jadi melompat maju ke akhir kelas. Semua orang berjalan keluar, dan aku kebetulan berjalan di sebelah Karen. Wanita ini sedang berbicara di telepon dengan seseorang dan berkata dengan suara paling Karen. Guru ini sangat tidak profesional. Dia benar-benar memanggil aku lagi hanya karena aku tidak memakai masker. Masker tapi tidak sangat profesional. Kemudian dia menelpon lagi hanya karena aku memakai pink. Seperti, aku kan suka pink. Ya Tuhan. Dosen ini sangat menyebalkan. Aku tidak bisa menjelaskan kepada kalian betapa kerasnya aku menahan tawa. Segera setelah aku jauh darinya, aku menelpon sahabatku dan menceritakan semuanya padanya. Begitulah ceritanya. Apabila kalian suka, kalian bisa like dan berkomentar di bawah. Jangan lupa subscribe untuk membantu channel ini. Sampai bertemu di video selanjutnya.